Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki bab 14 yaitu LAN setup. Oke, di sini ada 8 materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, kemudian yang ketiga install Ubuntu desktop, yang keempat install Ubuntu server, kemudian yang kelima cloning Debian, kemudian yang keenam snapshot VM, kemudian yang ketujuh setup topologi, dan yang kedelapan konfigurasi RAM VM. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Nah, di sini saya akan membahas topologi yang nantinya kita akan gunakan. Nah, di sini terdapat internet, yaitu host OS atau laptop kita yang terhubung dengan internet. Kemudian host OS ini terhubung dengan router Debian. Kemudian di sini ada router Debian. Router Debian juga terhubung dengan klien Ubuntu. Nah, di router Debian juga terhubung dengan internet network. Nah, pada internet network terdapat dua server, yaitu server Debian dan server Ubuntu. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 type file ISO, yaitu yang pertama Ubuntu desktop, kemudian Debian server, dan yang ketiga Ubuntu server. Oke, kemudian di sini saya akan langsung mempraktikkannya ya teman-teman. Oke teman-teman, masuk ke materi yang kedua yaitu install Debian server. Nah, teman-teman di sini bisa masuk pada VirtualBox, kemudian teman-teman langsung saja klik new. Nah, lalu di sini saya akan memberikan nama dengan RTR Debian server. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memilih ininya mau dimasukkan di mana ya teman-teman. Kalau saya mau dimasukkan di data D. Nah, kemudian di sini ISO-nya saya menggunakan yang Debian 12.8.0 AMD ya teman-teman. Kemudian klik. Nah, di sini type-nya itu Linux, kemudian subtype-nya Debian dan versinya yang Debian 64 bit. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ganti namanya. Kemudian teman-teman bisa membuat password. Nah, di sini belum bisa ya teman-teman, jadi teman-teman bisa sedikit dirubah. Nah, jika sudah, kemudian teman-teman bisa finish. Nah, teman-teman, karena saya di sini sudah pernah di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat saja di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu install Ubuntu desktop. Nah, di sini teman-teman bisa langsung search saja di Chrome ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa cari saja download Ubuntu. Nah, kemudian teman-teman
klik ya yang paling atas. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah dan teman-teman bisa memilih teman-teman akan mendownload yang versi berapa. Nah, tetapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Kemudian setelah teman-teman download, teman-teman bisa ke VirtualBox, lalu teman-teman bisa buat virtual mesinnya. Caranya yaitu teman-teman klik pada new, kemudian teman-teman beri nama. Nah, di sini saya akan menamainya dengan, kemudian teman-teman di sini bisa memilih folder ya. Di sini saya akan menyimpannya di data D, lalu klik pilih folder, kemudian di sini teman-teman bisa pilih ISO yang tadi sudah teman-teman download. Kemudian di sini type-nya Linux dan subtype-nya Ubuntu, kemudian versinya yang Ubuntu 64 bit. Nah, lalu teman-teman di sini bisa beri nama. Kemudian teman-teman membuat password. Nah, jika sudah teman-teman klik sini. Nah, setelah teman-teman klik running, kemudian teman-teman tinggal pilih yang install Ubuntu, kemudian pilih bahasa yang English dan teman-teman pilih yang normal instalasinya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu install Debian Server. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan menginstal Debian Server CLI. Tetapi pada bab sebelumnya saya sudah pernah melakukan instalasi ini pada bab 6. Namun di situ saya masih menggunakan tampilan GUI. Nah, di sini teman-teman bisa klik saja. Kemudian teman-teman masukkan password. Kemudian di sini teman-teman bisa cari terminal. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan sysctl spasi isolate spasi multi spasi user dot target. Nah, untuk video selengkapnya teman-teman bisa cek pada bab 6 ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Oke teman-teman, bisa masuk ke VirtualBox. Di sini kita akan melakukan cloning pada Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana yang mau di-cloning. Kalau saya mau yang server 1 Debian, kemudian teman-teman bisa klik kanan. Lalu teman-teman bisa pilih cloning. Lalu di sini saya akan mengubah namanya menjadi Debian ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih naruhnya di mana. Nah, jika sudah, kemudian klik finish. Oke, di sini kita menunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini dia sudah tercloning ya teman-teman.
Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu snapshot VM. Nah, jadi cara untuk snapshot yaitu kita bisa klik pada virtual machine yang ingin kita snapshot. Misal di sini saya pilih yang router Debian. Kita klik garis 3 yang ini ya teman-teman. Lalu kita pilih sini teman-teman bisa lalu di sini saya akan beri nama yaitu Nah, di sini kita sudah melakukan snapshot pada VM kita ya teman-teman. Maka jika terdapat error, nantinya kita bisa kembali ke snapshot default ini sehingga error tersebut bisa hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu setup topologi. Nah, di sini saya sudah siapkan topologi ya teman-teman. Jadi host OS ini akan terhubung ke router Debian atau Debian server. Lalu Debian server akan terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat Debian server 1 dan Ubuntu server sebagai server 2 dan Debian server sebagai router. Ini juga akan terhubung ke Ubuntu desktop sebagai klien dan nanti router Debian akan terhubung ke host OS dengan adapter 1. Lalu, router Debian ke internal network menggunakan adapter 2 dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapun merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox atau VirtualBox untuk menghubungkan antara VM. Oke, langsung saja kita akan coba. Di sini teman-teman kita klik setting. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang ini. Adapter satunya itu teman-teman bisa pilih yang internal network. Kemudian di sini namanya bisa diganti dengan server network. Kemudian di sini itu seharusnya enable-nya dimatikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian adapter 2 sama adapter 3 itu tidak usah diganti. Kemudian yang server 2 Ubuntu. Di sini teman-teman pilih network, kemudian di sini itu teman-teman pilih yang internal network, kemudian namanya diganti dengan server network dan sama enable-nya harus dimatikan terlebih dahulu. Lalu yang enable-nya sebelum diganti ini dimatikan terlebih dahulu. Nah, yang adapter 2-nya teman-teman sini namanya diganti dengan internal network, kemudian namanya server network. Kemudian yang adapter 3-nya di sini dipilih yang internal network, kemudian namanya diganti dengan client network. Kemudian yang klien Ubuntu. Pilih yang adapter 1. Kemudian di sini pilih internal network. Kemudian namanya client network. Oke teman-teman, sepertinya cukup sampai di situ saja pembahasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.